secure aman. Kalau insecure gak aman. Simpang. Gegana. Oh, bukan pemeran. Kombe. Jago Latin. Ini namanya puji diri. Neng ngapain guys? Asal dulu kan. Nanti dulu malam-malam. Mana nih buku nih? Iya dong. Wajar. Bagaimana nih? Nah tadi ini baru selesai memperdalam materi tadi pagi. Tentang apa tuh materinya? Tentang relasi aku, engkau dan aku itu. Itu sahabat ya? Apa Nah, lagi? Saya biasanya bisa apa bro? Bisa. Jadi ini nih kan. Tadi juga sempat searching juga kan, ternyata ada juga film-film yang terjadi ini baru-baru ini kan, bahkan bisa katakan viral juga sih di media sosial kan tentang kata insecure. Insecure. Apa insecure loh? Kan kalau secure kan kita bisa tahu tuh artinya secure aman. Kalau insecure gak aman. Simpang banget kan. Tapi kenapa sih kok bisa viral gitu insecure? Nah, setelah dicari tahu juga kan ternyata secure itu menyangkut tentang kepribadian orang juga. Ternyata dia merasa tidak aman, cemas, bisa, bahkan minder juga masuk juga insecure itu. Kan ada lagunya yang viral itu. Apa tuh? Gegana. Oh, bukan pemeran. Kombe guys. Itu tanda-tanda insecure itu. Jadi lagu juga loh ya. Karena banyak yang insecure. Jangan lagunya dibuat karena insecure juga. Oh jangan, ini juga kan. Itu cuma lirik kan. Jadi kira-kira nih apa sih yang menyebabkan adanya insecure itu? Iya. Apa itu? Nggak mungkin dong karena ada teroris kan. Itu udah skala jauh kan. Nggak aman. Terancam ya kan. Terancam juga sih, menurut juga terancam kan. Beda kayaknya. Itu kan kalau untuk anak-anak muda nggak mungkin anak muda. Mungkin karena teroris anak muda insecure gitu. Insecure mungkin bisa jadi ya karena dia punya pengalaman buruk mungkin masa lalu. Merasa kurang diterima, kurang dihargai. Jadi dia naik diri kan. Kenapa pas saya mulai mulai gabung kok saya merasa diasingkan atau pendapat kita tidak terima atau bahkan membenci kita malah itu muslim kayaknya. Jadi dia beri udahlah untuk diri jadi kurang percaya diri itu kan minder. Jadi kan orang itu berasa dia itu jauh banget di atas itu, sedangkan kita masih di bawah kan. Bisa jadi juga kayak gitu bro. Jadi dampaknya yang lagi viral sekarang ini istilah apa bro? Antisosial. Apalagi kalau udah HP ya sekarang ya. Aduh. Masih dia nyaman dengan kesendirian. Iya, betah di kamar ini 24 jam cuma bertemankan HP gitu kan. Sampai musuh ya man. Nah itu juga dapat insecure ternyata ya. Menutup diri dari kehidupan sosial gitu ya. Tapi aku juga pernah baca itu kenapa seseorang yang insecure terlalu bisa dikatakan tidak melihat kelebihan diri loh. Dia membandingkan dirinya sama orang lain, tapi yang dilihatnya kelemahan dirinya yang dibandingkan. Tunggu, yang dibandingkan biasanya kan kelebihan, kok kelemahan ya? Nah, makanya dia jadi insecure gitu. Karena dia tengok, dia kok ganteng ya, aku kok jelek. Itu dari kanan kan pabrik gitu. Dia kok pintar, aku kok bodoh kali, aku orang yang terakhir di sekolah gitu. Dia orang yang satu. Lagi terlalu membandingkan ini, dia merasa diri dia nggak berharga. Makanya kalau dari circle sosial dia lah, makanya dia sering menarik diri, merasa diri tidak berharga. Jadinya ke relasi dengan sesama sih, insecure nih kalau gitu. Iya. Jadi kayak dia sama temennya pun jadi jauh gitu ya. Iya. Mungkin kan selama ini udah yang mereka berpengetahuan tinggi, orang pintar-pintar kan. Awaknya apalah ya kacang. Berarti itu karena fokus sama kelemahan dia. Iya, Jadi nggak melihat kelebihan dalam dirinya, jadi dia
dia nggak berkembang. Malah kan bisa aja nih contoh kalau dalam hal studi boleh lah kan ya rata-rata ke bawah, tapi mungkin dalam hal olahraga, musik apalagi kan dia jago gitu. Iya. Bahkan dia juga debat teman-teman yang lain, tapi gara-gara itu kan gara-gara dia nggak cuma melihat kelemahan, jadi kelebihan dia itu jadi tertutup dong. Nggak bisa dia kembangin lagi, jadi ya udah setengah gitu doang. Tampaknya juga jauh yang luas tempatnya. Padahal semua orang itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Ya kan? Iya, tapi kalau ninjau kelemahannya gitu deh jadinya. Minder, menarik diri dari Ansos kata dia. lingkungan Tapi sosialnya. pertama tuh perlakuan ke diri dia dulu ya, baru setelah dia mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, dia tarik dirinya gitu, jadi nggak mau lagi mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan kedua kalinya gitu ya. Dengan orang-orang di Aku sekitarnya. jadinya. Jadi jatuh ke benci kepada orang-orang di sekitarnya. Bisa juga yang benci menutup itu. diri dia kan. Ya itu banyak. Nah kan ini kita kan tentang insecure nih. Kira-kira nih tadi kan udah bahas filsafat nih di kampus, biasa kan filsafat nih dalam materi. bahasanya kan oke lah, dan materinya pun Dasar di sana. Ya, Kira-kira nih ada nggak entah mungkin pemikiran atau tokoh-tokoh tertentu yang juga membahas tentang ya sekaitan dengan insecure lah, walaupun tidak langsung digunakan kata insecure kan, karena itu baru zaman now keluar masih insecure gitu. Ada nggak kira-kira ya? Jadi kebetulan tadi kami belajar judul buku di ITAT kami, antropologi filsafat manusia, Manusia paradoks dan seruan. paradoks. Nggak ngerti itu. Paradoks itu kalau nggak salah ya, paradoks itu berarti dia ada dua buah kebenaran, Nah, tapi itu bertentangan. bertentangan tapi sebenarnya dua-duanya. Contohnya kayak yang kalau nggak salah ya, yang manusia nih, manusia itu dia itu punya sisi baik, punya sisi jahat. Nah dua-duanya kan benar. Nah pasti integrasi tadi dalam satu orang dirasain gitu loh. Terus itu harus kayak gitu ya. Ada lagi contoh lain. Nah, gitu. Misalnya manusia itu kita tahu adalah makhluk yang bebas, Hmm. punya kehendak bebas untuk Iya, bertindak. iya. Tetapi sekaligus manusia itu juga terikat terhadap aturan-aturan demi menjaga kebebasan sesamanya. Jadi itu namanya kebebasan sosial. Ada dua, kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial itu dirinya sendiri, tapi kebebasan sosial kebebasan orang lain. Jadi dia demi menjaga kebebasan orang lain, dia harus mengikat dirinya atau membatasi dirinya, membatasi kebebasannya. Ini kayaknya di bahasa pembatasan kebebasan juga masuk dalam insecure nih. Tapi kayaknya ada toko yang lebih lagi nggak sih? Jadi kan dari ayo silakan Nah, sekali kan keuntungannya berarti baca dulu ya. sama yang tadi buat, tapi coba halamannya. Jadi inilah yang ingat yang pahami kan. Jadi ada dua tokoh, Martin Buber dan Sartre. Martin Buber sama kan? Sartre, dia Paul Sartre. Filsuf Jerman itu ya? Tahu ya, aku nggak tahu. Sartre itu Jerman. Kalau Andi Itu tentang apa biasanya? Pengikutnya. Oke. Abstrak sekali. Absurd dan abstrak. Oke. Baiklah. Kan tadi ada dua kan. Jadi si Martin Buber ini adalah pemikirannya tentang relasi aku engkau dan aku itu. Aku engkau, aku itu gimana gitu? Aku engkau, aku itu. Awalnya pun aku bingung waktu ini maksudnya ini waktu kuliah dari pagi ya kan. Tapi ternyata menarik juga, berkaitan juga dengan insecurity tadi. Nah, jadi gini, relasi aku engkau itu maksudnya relasi yang didasarkan cinta terhadap sesama. Jadi sesama itu dianggap sebagai subjek, sebagai aku yang lain. Jadi kita memperlakukan sesama seperti diri kita yang lain. Di dalamnya ada cinta. Jadi kita tidak mengobjekkan sesama, tidak menjadikan sesama seperti yang kita inginkan, dan tidak mencari keuntungan sendiri dari sesama atau oportunistis. Berarti lebih kayak contoh nih, kayak kita nih kan ketemu, berarti kita menganggap kalau yang lain teman kita gitu loh. Kita menghargai teman kita seperti kita menghargai diri kita sendiri.
tidak mencari untung lah bahasanya kan, tidak. Contohnya nih ada teman yang kaya kita tempel terus kan, supaya untuk ya dapat kecipratannya lah gitu kan. Tapi kan kalau bahasanya berarti kita menganggap teman kita mau itu mereka yang berkurang atau yang berkelebihan malah sebagai saudara kita sama gitu kan, itu ya artinya. Iya, itu. Oh, aku enggak seperti itu. Jadi yang kedua tadi Relasi aku itu. Ini tadi Gimana? penyebab insecurity tadi, insekuritas itu. Ini penyebabnya ini. Jadi relasi aku itu ini adalah relasi di mana kita atau aku memperlakukan sesama kita itu hanya sebagai objek, kebalikan dari relasi aku kamu yang tadi. Nah, relasi aku itu dari Martin Buber ini memperlakukan sesama seperti yang kita inginkan. Jadi sama itu hanya objek, kita hanya cari keuntungan. Ada teman kita yang baik mau selalu menolong, terus kita mintai pertolongan. Tapi ketika dia butuh kita nggak ada, seperti itu. Habis bersemadi buang gitu ya. Kasih malas ya. Jadi ketika butuh aja, ketika ada sesuatu yang mau dicari dari dia, ketika mencari untung aja dia baru datang. Itu udah opportunistis tadi. Nah, itu kayak jauh-jauh dalam juga deh. Cari untung di mana untung, sikat. Udah langsung untungnya, cari lagi yang lain. Oh, kacau juga bang. Aku itu ya. Bullying itu. Oh, masuk juga. Mengejek teman itu, mengejek sesama itu juga termasuk. Iya, Relasi aku iya. itu Apa karena itu? karena nggak manusia. karena memabikkan sesamanya. Menghina orang gitu ya. Jadikan sesama sebagai benda objek. Misalnya ada kita seringlah kita alami pasti ini. Ada kawan kita yang false suaranya kan. Muncullah kalimat pepatah itu ya kan. Apa nih? Lebih nyari Suara mau bagus le, cuman lebih bagus ke dia. Jangan kan lu diam, walaupun terlepas false. Nah, ini Ini contoh ya, bukan jadi ya. Nama berpengalaman. Ya, korban sih sebenarnya sih. Nah itu kan yang sebenarnya menyebabkan seseorang itu merasa tidak diterima, merasa ditolak, sehingga dia pun menarik diri, trauma dia. Iya. Aku dihina sama mereka kemarin, pengalaman nggak mau lagi aku sama mereka. Jadi dia menarik diri, menutup diri dari orang lain karena traumanya itu tadi. Dia merasa gelisah justru dekat dengan orang-orang lain, dengan teman-temannya karena pengalaman buruk dia diejek, dihina seperti itu. Jadi hanya teringat akan kelemahan-kelemahan tadi, seorang yang false itu tadi. Kalau dia sempat nyanyi kita diam. Pas. Kalau bisa jangan bernafas gitu. Itu dampak dari insecure juga ternyata. Ada insecure tadi. Nah itulah faktor luar dari penyebab insecure tadi. Faktor luar penyebab insecure. Adanya penolakan dari luar. Orang lain ya orang sekitarnya. Berarti kalau kayak gitu tempat yang paling dekat itu berarti keluarga ya. Bisa jadi awalnya kita Kenapa keluarganya kurang harmonis, terus tiba-tiba anaknya mendapat perlakuan kurang enak gitu ya. Jadi membekas, lalu seakan-akan nanti ketemu sama orang lain yang bukan keluarganya, malah dia menganggap bahwa takutnya orang itu berpikiran buruk juga ke dia gitu ya. Oh, jadi luka batin dong. Jadi luka batin. Sih. Contohnya itu ketika anak-anak sekolah itu menerima hasil ujian, menerima rapor dia kan. Iya. Kerap kali, sering kali pasti kita temui fenomena itu orang tua itu membandingkan anaknya dengan orang lain, anak orang lain. Iya, pernah. Karena nilai anaknya jelek, jadi dia membandingkan. Kamu kok Jelek. kamu jelek sekali, rendah sekali. Kamu bisa tinggi nilainya. Dasar anak durhaka. Dibutuhlah dia. Ya, itu juga menimbulkan trauma karena dia merasa ditolak. Jadi dia terbawa-bawa kan pengalaman buruk, pengalaman menyakitkannya itu. Jadi hanya fokus ke mana ya, aku orang bodoh, aku orang aku nggak sanggup jadi orang pintar seperti teman-teman gue lah yang lain. Tapi sebenarnya kan masing-masing kita punya kelemahan kelebihan ya. Ada itu ya kelemahan dan kelebihan. Kamu gitu, misalnya 5 orang dalam satu kelas, semuanya
jago di bagian studi, lemah bagian olahraga. Nggak mungkin dong, pasti punya skill masing-masing kan. olahraga jago Cuma musik. karena kelemahan itu dipandang orang lain, ya itu kurang sesuai dengan diri orang lain kan, makanya itu dijauhi, dihina gitu ya. Perlakuan buruk itu yang menyebabkan adanya siku itu ya terhadap orang yang jadi iya. korban di situ. Menjadi korban. Iya, pernah juga sih itu pengalaman. Jadi kayak studi gitu kan. Memang kalau untuk pagi MTK nih, MTK kan tambah, aduh, ngapain angka gitu kan. Ya paling jago tuh ya ngitung kancing gitu kan. ABC aja nih. ABC kan. Itu kan masih gitu dulu tuh. Lalu pas hasil kan, wih, merah guys. Merah kan, kalau kemarin kan rambutnya masih hitam gitu kan, dibandingin lah. Kok kamu segini? Ya itulah yang dapat kan. Temanmu ini, kok tinggi? Kok bisa teman tinggi? Berarti Iya. apa aja kita di sekolah kan? Jadi kayak langsung dijudge, langsung dinilaikan bahwa ya kamu selama ini cuma main-main doang. Padahal kan perlu juga kita ketahui bahwa kemampuan masing-masing kita kan berbeda tuh. Ya, kita mau studi tentu dengan jelas bedanya kan. Beda. Masuk juga korban nih. Tapi kuat nih. Tapi udah bisa mengatasi Eh, situasinya kan. nah, Iya dong. Mental dulu dong. Iya, kalau Kasih dulu. contoh nih kita kayak dia ngomong itu kan langsung iya, makin down kita di situ kan. Kenapa? Ya kalaupun yang paling hebatnya nih omongan orang yang menjatuhkan kita itu jadi kayak semacam batu loncatan gitu loh. Jadi kayak motivasi kan gue kemarin kan aku juga nih nggak mau harus kerja keras nih perbaiki. Jadi seakan-akan walaupun nggak bisa ini sama lah kasih imbang gitu kan. Jadi seakan-akan yang dia kemarin menghina kan, wih hebat dia perubahannya jauh banget. Jadi deket lagi kan, enak tuh. Jadi bisa ngumpul lagi. Dampaknya positif juga. Ya kalau memang dibawa ke hal-hal yang positif pasti lah jadi positif pasti akhirnya kan. Itu yang aku ungkap seperti itu ya. Aku tadi yang cintai itu kan. Yang Relasinya baik dengan sesama. relasinya dengan kekuasaan itu ya aku yang lain lah kan. Yang lain. Dimana aku menghargai diriku, itulah dimana aku juga menghargai orang lain. Lalu Bagaimana aku mau dihargai, begitu juga aku memperlakukan orang yang menghargai menghargai orang orang lain. kau. Jadi tadi pokoknya Martin Buber itu ya, Iya. Martin Buber. Oke. Tapi satu lagi kan tadi Sartre yang Ah. formal itu loh. Yang belum lagi. Iya. Ide Nah, dari belum. tahun 1900. Masalahnya tamas kita udah ada mas apa gimana ya? Ada di zaman Majapahit dulu. Nah, Itu gimana lagi? Mikirnya gimana lagi? pada Sartre ini beda lagi dia. Relasi aku itu menurut Sartre dia itu menganggap itu sesamanya sebagai neraka baginya. Ayo pak. Panas lagi. Pas- Ekstrim lah. Pas nengok kan neraka. Jadi dia merasa Itu terancam. gimana tuh bisa kayak gitu ya? Nah, dia merasa terancam, gelisah ketika ada orang lain di sekitar dia. Kenapa itu? Itu sama seperti faktor penyebab dari relasi aku itu dari Martin Buber tadi. Karena adanya penolakan orang lain, tetapi Iya. menurut Sartre seseorang itu menjadi jatuh pada kebencian akan orang lain. Jadi dia justru benci bukan karena mau menarik diri karena minder, tapi karena membenci orang lain karena pengalaman buruk di masa lalunya itu. Karena dia pernah ditolak, dia membenci sesamanya yang dulu pernah menolaknya. Jadi siapapun sekarang yang ditemuinya dia membencinya karena dia merasa gelisah, karena dia takut akan dihina juga, akan ditolak, akan tidak diterima karena dia sering diejek atau dihina karena kelemahan-kelemahannya. Berarti itu juga ada kaitan tentang kebebasan tadi dong. Jadi Ah, merasa iya. kalau dia kan bebas nih manusia, tapi dengan adanya orang lain kayak dia tuh di mata-matai di Nah. jauh situ kan dia tuh, wih, Nah, lagi jalan dia, lagi makan dia, Oh, lagi tidur dia, apa dong gitu kan, jadi kayak berasa dia tuh bebas tapi ada yang ngekang gitu, ada ngekor lah bahasanya kan, jadi nggak lepas dia rasanya. Mungkin itu yang menyebabkan dia benci kan orang yang setiap ada jalan lewat, ih ngapain sih dia kan gitu kan rasanya. Lagi makan, ih ngapain sih pengen minta gitu ya bikinnya kan. Makan terus kayak gimana sih? Dia merasa bisa dia ketika ada orang lain di sekitarnya. Justru dia merasa bebas ketika dia sendiri dalam kesendiriannya. Tapi
Tapi nyatanya kan manusia kan nggak bisa berdiri apa hidup sendiri tuh. Iya betul. Gimana Karena ya? itu. Ekstrim juga manusia seperti itu ya. Makanya itulah tadi sisi negatifnya dari dampak negatif dari insecure tadi. Nah, jadi dia nggak bisa hidup Ansos samanya. seperti yang bilang Dewa tadi kan ansos bisnisnya. Itu sosial club. Bahkan sosial kalau ketemu sama orang tuh merasa kayak risih gitu ya, tarik jadi gak ada nyaman dia ke diri sendiri. Ada juga kayak gitu orangnya, banyak sih kayaknya. Tapi kan yang pokok intinya kan rasa-rasa risih itu berarti pertama sekali dia mendapat perlakuan yang tidak terima dari pihak luar, itu pertama. Kalau seandainya nih dia itu sendiri pasti juga nggak bakal ada risiko kan, karena nggak ada yang musik dia, nggak ada yang dibanding dia, nggak ada yang mungkin membanding-bandingkan dia. Tapi giliran ada mungkin keluarga, teman atau orang lain yang membicarakan dia untuk hal-hal yang negatif, pasti risih terus ya benci tadi ya, paling bisa benci juga karena apa sih? Karena sekali lah dia kan gelisah kalau Kalau bahasa kan mana nih? Jangan urusin aku karena aku sudah kurus gitu kan. Itu kan mana sekarang kan? Ya itu kita kan cuma cuplik-cuplikan, kan banyaknya status itu kan bikin ya bisa juga story gitu kan. Jangan ngurusin orang lain karena orang itu udah kurus. Ya itu fisik gitu. Kan artinya bisa itu kan urusan orang lain nggak usah diurusin. Saya merasa kalau urusan dia itu diusik jadinya kan, jadinya kesel juga jatuhnya. Ya, berarti itu pemahaman dari relasi aku itu ya. Kalau aku engkau itu bersahabat, kalau aku itu bermusuhan jadinya, jadi bentrok juga. Tapi kan kalaupun kita rasa-rasa pasti juga ada juga lah pengalaman kita kayak gitu kan. Walaupun kita nggak sadari, contohnya lah kita lagi lapar nih, kita contohnya lagi lapar dari rumah belum sarapan. Nah teman-teman kita ini berpikir kan, ini kan bisa diajak main nih, bisa diganggu kita marah, terus kan teman kita mobil kita marah nih temannya. Nah, terus teman punya pemikir, ini kok lagi ngamuk-ngamuk dengan apa nih? Lagi dapat mungkin gitu kan. Lalu kan lapar tuh keroncongan kan, senggol dikit, gitu kan. Iya kan. Berarti secara langsung itu udah jadi suatu relasi aku itu dong. Jadi menganggap orang lain itu sebagai musuh lah. Padahal kan nyatanya tidak demikian. Ada hal yang menyebabkan segala sesuatu yang kita tampakkan sekarang itu pasti ada proses sebabnya. Nggak ada asap kalau nggak ada api gitu kan. Itulah bahasa keren ini. Tapi ada yang terbaru, ada asap kalau nggak ada rokok. Padahal rokok itu berbahaya sebenarnya. Ya, apalagi sekarang lagi viral. Rokok di jalan itu bisa jadi situ juga loh. Sambil mengendari itu sebenarnya viral. Contohnya nih, bahaya itu. ada ibu lagi hamil gitu kan. Ada anak muda nih, anak pang itu kan kotaknya sekarang kan. Coba kodoknya jabrik gitu. Bahas terus. Jadi ibu tuh kan lagi ngandung tuh. Kurang nyaman dia. Jadi kayak langsung punya pemikiran, ini anaknya kurang baik. Nah, harusnya kan anak muda tuh ya tengok orang yang lagi hamil itu kan ya berilah, hargailah orang itu dengan cara ya satu tidak memusiknya tapi jangan merokok gitu kan. Lalu nggak tahu juga sih mungkin tanggapan orang udah itu kan kalau ini apa sih kuno bahasanya kan. Jadi itu jadi relasi aku itu juga bisa jadi contoh kan. Kan sesamanya nggak dianggap, nggak dianggap dirinya sendiri, nggak menghargai sesamanya sebagaimana dia mau dihargai pada orang lain, oleh sesama. Berarti hampir semua pengalaman itu juga udah bersikap ternyata ya. Jadi sikap itu bukan sekedar aman tidak aman, berarti nggak mungkin ada baku hantam itu tawuran gitu kan antara STM sama SMK biasanya kayak gitu. Nggak mungkin SMA biasa nih, berarti kalau kayak SMA bagian jalan gitu kan amuga sama muntir-muntir yang jauh kali gitu. Panci lah. Panci bawa kue kan begini kan. Jadi ngawur di zaman Jadi ini kan kita udah bicara tentang insecure, baik insecure, penyebabnya, lalu dampaknya. Nah kira-kira ini teman-teman punya nggak solusi atau mungkin dari pengalaman sendiri kan
Nah, pengen berbagi lah gimana solusi untuk mengatasi rasa insecure, ataupun kalau nggak mengatasi, seenggaknya menempatkan rasa-rasa kekhawatiran itu pada tempat yang pas gitu loh. Ada nggak kira-kira nih pengalaman atau ya bisa jadi motivasi gitu kan untuk kita? Ada nggak kira-kira? Kalau dari aku sih kan tadi kan insecure itu perasaan gelisah, kurang percaya diri karena pernah ditolak. Jadi insecure ini membuat kita itu sering hanya fokus sama kelemahan-kelemahan kita. Iya. Dari penolakan itu kita kan ditolak karena kelemahan-kelemahan kita. Jadi kita pun membawa pengalaman masa lalu itu yang ditolak itu terus ke masa depan. Kita terbawa-bawa akan terbayang-bayang sampai nggak bisa tidur karena kelemahan-kelemahan kita yang ditolak itu. Padahal kita kan pasti semuanya memiliki kelemahan dan kelebihan kita masing-masing. Nah, jadi untuk mengatasinya, jadi kita harus lebih berfokus ke kelebihan kita. Kita lebih menilai diri kita adalah pribadi yang berharga dengan lebih mengembangkan, menunjukkan kelebihan-kelebihan kita. Nah, dari situlah kita bisa nanti berkembang, dan kelebihan itulah yang dapat menjadi sarana bagi kita untuk dapat dipandang oleh sesama kita. Wih, kamu ini ternyata jago juga yang misalnya main musik ya kan. Meskipun awalnya kita dihina karena kita tidak bisa bernyanyi dengan baik, karena sama kita falso burung kan. Ternyata kalau posisi tinggi jago juga gitu kan. Jadi kita pun bisa membangkitkan kepercayaan diri kita. Kita bisa lagi gabung dengan sesama kita, bergaul seperti biasanya. Jadi kita janganlah kita berfokus pada kelemahan kita, tapi melihat lebih pada apa sih kelebihan dari diriku, dan itu kita kembangkan, dan itu menjadi sarana kita untuk menunjukkan diri kita, identitas kita kepada sama kita, sehingga kita mendapat relasi kembali dengan baik, dengan wajar dengan teman-teman kita, bersama kita. Ya, artinya melihat kelebihan lagi. Iya. Kayak dibilang Albert Einstein itu loh. Betul. Kalau kamu menilai kepintaran ikan, kehebatan ikan dari cara dia memanjat, maka ikan akan selalu menjadi bodoh gitu kan. Tapi kalau kita nilai ikan dari cara dia berenang, nah di situ ikan yang lebih pintarnya ya. Iya. Berarti intinya kan jangan lihat orang dari kelemahannya, tapi berilah penghargaan pada kesibukan dia gitu kan. Betul sekali. Itu cara kita untuk membangun seseorang agar meninggalkan insecure-nya tadi, sehingga dia lebih percaya diri. Untuk menampilkan dirinya, untuk dapat relasi dengan teman-temannya, sesamanya. Boleh juga tuh ya. Itu pasti ya dari gue sangat motivator sekali bahasanya. Kalau aku sih ya dari pengalaman kan memang pernah lah ada insecure, tapi kan tidak seperti yang ekstrim terjadi begitu. Lalu langkah yang itu pertama tidak terlalu dipusingkan sih dengan komentar orang, karena toh itu cuma sekedar penilaian terus ya yang merasakan diri itu kan diri sendiri nih, orang lain nggak ngerasain, cuma dia doang kan. Ya intinya apa yang menjadi penilaian orang tuh diterima dulu, ampun. Kalau memang ada benarnya itu idola, kalau tidak ada benarnya buktikan kesalahan orang itu gitu loh, simpel aja sebenarnya sih. Jadi jangan jadikan orang lain kita jatuh, orang lain kita bangkit, itu kan jadi kayak merasa kita didikte gitu loh. Karena kan di sini kan kita bebas. Nah, bagaimana kita menggunakan kebebasan kita ini untuk membangun diri kita, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk menyelaraskan dengan kehidupan bersama. Berarti terikat secara kutip gitu kan, dalam konteks kebersamaan gitu, aturan. Dengan catatan juga sih mengembangkan bakat-bakatnya, gitu kan, potensi. Mana walaupun tidak menjadi seorang penyanyi tapi menjadi seorang gitaris gitu kan. Buat internasional pula kan, waktu kawan-kawan yang kemarin ngomongin dia palsu. Iya, ternyata palsu kan, mungkin masalah makan gorengan gitu kan, sama becek gitu misalnya. Ya, itu kan contoh gitu loh. Nah itu kan dari kita kira-kira nih, tanya enak juga kalau kita kaitin ke toko-toko lain kan, mana tahu dari apa yang kita sampaikan ternyata juga sebelum-sebelumnya pun sudah ada dari toko-toko tertentu yang sudah muncul gitu kan, lebih klop lah gitu loh. Ada nggak kira-kira gitu?
aku sih menurutku seorang kudus. Wah, siapa tuh? Namanya kalau tahu kalian Santo Yohanes Maria Vianney. Oh, pelindung para imam itu ya? Pelindung para imam. Oh, iya. Yang dia peringatan itu 4 Agustus ya. Ah, Wih, ulang tahun itu dong. wih, pantes tahu. Makanya kan 4 Agustus kayaknya ini kalau nggak salah ingat ya itu dia tuh punya kekuatan besar loh dalam hal studi. Kalau nggak salah ya dari sejarah itu. Iya. Tapi walaupun punya kelemahan bahkan juga sampai diminta untuk berhenti lah begitu kan dari bahkan orang-orang terdekat begitu karena punya kelemahan. Tetapi dari diri sendiri itu Santo Maria Vianney itu kan dia nggak menyerah. Iya, betul. Dia nggak lihat kelemahan dari studi, tapi lihat bakat dia dalam bidang pastoral, dalam kerohanian itu ditingkatkan terus, ditingkatkan. Justru kan nggak ada hal ini lah dia jadi seorang kudus, bukan karena intelek bahkan. Bayangkan kan bukan karena hal-hal yang lemah atau hal-hal yang ada dirinya itu tidak menutup dia menjadi seorang yang kudus, orang yang besar begitu tuh. Itu sih kalau yang baca sejarahnya kalau salah. Berarti dari situ kita bisa belajar kalau keterbatasan itu atau kelemahan-kelemahan diri kita bukan berarti menjadi batu sandungan bagi kita sehingga kita nggak bisa bangkit, nggak bisa mengembangkan diri, tapi jadi batu loncatan bagi Iya. kita untuk lebih bersyukur atas apa yang telah kita terima, kelemahan-kelemahan kita tadi, dan justru mengembangkan bakat yang kita miliki buat di sini tadi seperti Santo Yohanes Maria Vianney tadi kan. Dia memiliki justru kelebihan dalam hal rohani, dalam relasinya dengan Tuhan. Nah, di situ dia kembangkan. Dan justru karena itu justru dia menjadi seorang imam yang kudus dan mungkin lebih populer dari imam-imam tadi yang dulunya dia waktu seangkatan, waktu Udah berbeda akademik juga. di seminari dulu kan. Misalnya dia diejek atau dihina karena nilainya yang rendah karena nggak sanggup untuk mengikuti pelajaran, tapi justru dia lebih populer dan dia dikanisasi menjadi orang kudus loh. Nah, karena kerohaniannya tadi dia mengembangkan bakatnya dalam berpastoral, dalam doa, hidup doanya. Hebat banget ya. Nah, justru kelemahan jadi batu loncatan bagi dia, bukan menjadi penghalang bagi dia untuk dapat terus berkembang dan maju. Motivator sekali ya. Tapi ada yang lebih motivator. Siapa lagi nih? Ini yang baru-baru viral itu loh, Apa itu? yang status WA seorang guru itu, pesan guru untuk orang tua. Gimana itu? Aku pernah dengar sih tapi Iya, Dia dia waktu doang. menerima rapor, memberinya udah akhir semester dan ceritanya. Jadi ini guru ini buat story WA untuk pesan untuk para orang tua lah. apa itu? Untuk para orang tua, singkatnya gini lah, untuk para orang tua jangan marahi anak jika nilai rapor tidak seperti yang kalian harapkan. Mungkin anak kalian itu adalah seorang fotografer yang tidak membutuhkan matematika, ada seorang pesepak bola yang yang lebih mementingkan fisik dan fisika gitu kan. Intinya guru tadi ingin mengingatkan para orang tua akan peranannya untuk mendukung anak. Di mana anak itu kalau anak bodoh matematika bukan tanpa dimaki gitu kan. Tapi bagaimana menemukan potensi anak yang lain sehingga anak itu bertumbuh jadi anak yang sehat, bukan insecure nanti yang gitu kan. Nah, begitu kira-kira status guru ini. Jadi istilahnya enggak membandingkan. Di situ pentingnya peran orang tua untuk membangun pribadi anak. Jadi bukan anak yang pas tumbuh lebih memandang kekurangannya, tapi lebih melihat kalau dia bisa itu aku bisa apa. Bukan kalau dia bisa itu aku nggak bisa, bukan gitu. Gitu sih status WA gue yang viral-viral sekarang. Juga ngerti ya. Jadi peran keluarga itu sangat penting ya Paling dalam utama di keluarga ya, Hmm. karena itulah yang lebih dekat kan hubungannya. Baru nanti yang lebih banyak ke kalangan teman sekolah, ke masyarakat di luar. Berarti pertama sekali kita perlu mengapresiasi masing-masing kita dong, karena masing-masing itu unik, unik, punya kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan bahkan kelemahan dan kelebihan itu bisa mengisi atau bahkan saling melengkapi dengan yang lain begitu. Contoh
contoh tadi lah yang saya tidak bisa, contohnya ada yang nggak bisa nyanyi tapi bisa main gitar, tapi yang si kawan ini dia bisa nyanyi tapi bisa main gitar, join kan jadilah klub gitu kan, jadi terbilang apa namanya itu kan gue gitu kan, ini nggak kalau gue malas nanti jadi kayak band dua orang gitu kan, satu ngiringi satu jadi vokalis kan jadi melengkapi itu. Makanya kan kelemahan kita itu bisa ditutupi dengan kelebihan kita atau bahkan kelebihan teman-teman kita, dan sebaliknya juga kelemahan dari teman-teman kita itu bisa ditutupi dengan kelebihan kita sendiri gitu loh. Yang penting rasa insecure sebenarnya bukan hal yang patut ditakuti sih, karena hal-hal yang tidak terlalu ekstrem juga kan. Intinya kembali pada diri sendiri gitu loh. Kita mau berkembang atau kita malah enak jatuh aja gitu loh, tarik diri, lebih enak sendiri kan. Kalau kita mau berkembang memang prosesnya tidak mudah. Pasti kan ya namanya juga usaha, pasti ada pengalaman jatuh, bangun lagi. Tapi kan yang jelas nikmati proses. Kalau kita cuma bisa hasil, ya sama aja bohong kan. Kalau nggak hasil kan yang itu proses. Gitu loh. Ya kira-kira itu sih kalau itu sih Gesekin lagu itu ya. Jatuh bangun aku mengejarmu. Nah, pas ya. Kita nafal tapi ini jauh ini apa kalau perkuliahan boleh juga. Jadi jangan kita main sama kita dari kelemahannya aja, kita dukung dia lewat kelebihannya sehingga kita bisa sama-sama berkembang. Jadi nggak lagi namanya insekuritas apa relasi kayak aku itu tuh hilang gitu ya, jadi aku enggak lah, karena kan kita melihat orang lain itu sebagai manusia lah, manusia begitu kan. Jadi kalau dulu kan memang ada kayak sting kasta gitu kan, dia yang lebih tinggi tuan, ya ajudannya baru budaknya, jadi itu kan juga kurang etis gitu ya kalau kita manusia kan. Kita kan sama-sama diciptakan loh manusia, jadi selayaknya lah kita menjadi saudara bagi yang lain begitu. Sesama aku adalah aku yang lain lah gitu. itu dia. Kristus sekali ya. Awalnya apa lah kan? Kali-kali pun. Aku juga seletinnya sama buat laki, akhirnya enggak lah, aku jago bahasa Latin. Ini namanya puji diri. Oh bukan diri sini sama lagi kan yang memotivasi diri kan? Bukan lagi. Boleh juga tuh kan, boleh juga kan salah satu cara mengatasi bagaimana melawan rasa-rasa insecure ya. Iya lah, kalau bukan kita apa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Itu gitu. Jadi apa bahasa Latin yang nggak tahu boleh? Nanti lah cari itu. Ya lagi kan hari ini nggak ada bahas tentang bisa apa? Tapi kau yang sudah lagi kan? Ini dari macam-macam. Tapi enak sih untuk pembahasan kita kan, jadi insecure. Sebenarnya kita tahu lah bahwa ternyata yang lagi tengah-tengahnya itu bukan cuma sekedar omongan doang gitu kan. Ternyata kita alami dalam diri kita. Bahkan yang kita omong sekarang pun mungkin punya pemahaman yang lebih mendalam tentang insecure itu. Tapi kita kan sampai pada titik ini berarti kita bisa mengatasi rasa insecure itu, dan tentu dengan cara masing-masing gitu kan. Cara masing-masing dan bantu orang lain pastinya, nggak mungkin hidup sendiri. Keren juga sih, dari insecure yang viral dibawa ke filsafat, masuk ke arah yang lebih rohani. Jadi itu menyentuh semua aspek kehidupan juga ternyata ya. Pembahasannya juga enak jadinya gitu loh. Aku tadi ada yang nggak setuju loh tadi. Apa itu? Soal merokok itu berbahaya. Rokok itu berbahaya kan tadi. Menurut rokok itu nggak berbahaya. Kenapa? Selagi nggak ada mancing. Nggak kebakar gitu ya. Udah lagi. Paling ada apa tadi?